Baik, Bu Irna, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Yatno. Baik, kita mulai Bu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak, bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Susilo Budi Witarno, Ketua RT Pariwisata API Yogyakarta. Terima kasih atas supportnya sehingga kegiatan ini terus berlangsung. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga pada Pak Tiawan Priyatmoko sebagai Ketua Pusat Studi Desa Ekonomi dan Pariwisata. Ini merupakan sutradara di balik kegiatan ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada Bu Endang Widayati, Ketua LPPM, SD Pariwisata API, dan juga dua narasumber yang luar biasa. Pertama, Ibu Titin Tiadiningsih SHG. Kami biasa memanggil Mbak Titin. Selamat sore Mbak Titin. Juga kepada Ibu Erna Wigati, SPD MPD, merupakan akademisi, dosen di SE Pariwisata API Yogyakarta. Hari ini hari yang kelima, series yang kelima, kegiatan Ramadan Tourism Talk, yang mana kegiatannya dilaksanakan pada sore hari menjelang buka bersama ya. Ini ibaratnya ngabuburit ya, ngabuburit menjelang buka bersama. Nah, ini saya juga ingin sapa, ini sahabat saya, ini Bapak Bahrudin, ini dari Dinas Pariwisata Budayaan dari em, Banyumas ya, Banyumas. Juga Pak Nyoman Sudarto dari Udayana. Selamat sore Bapak, Sabuna Brigade. Tema hari ini adalah community based tourism dan pemberdayaan masyarakat. Kita tahu bahwa IBT, pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu program prioritas kementerian. Jadi Kementerian Pariwisata men-trigger bagaimana dan masyarakat itu mampu mengelola sumber daya dan potensinya masing-masing. Jadi tidak masyarakat lokal tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa sebagai pelaku, sebagai subjek utama dari kegiatan pariwisata. Nah, maka dari itu hari ini kita menghadirkan salah satu praktisi handal ini dari Desa Wisata Sumberbulu, Ibu Titin Priyadiningsih SHG. Beliau adalah eh, menjabat sebagai manajer Desa Wisata Sumberbulu dari tahun 2019 sampai sekarang ya. Lalu juga pernah menjabat sebagai Direktur BUMDes 2019 sampai 2024. Lalu prestasi pribadi menjadi juara satu pemuda pelopor. Nah, ini luar biasa. Beliau sarjana lulusan dari UGM yang pulang ke desa untuk membangun desanya. Nah, ini tentu bisa menginspirasi kita semua. Nah, kita ingin mendengarkan dari beliau bagaimana suka duka ya, jangan duka ya, suka ya. Bagaimana beliau mengembangkan desa wisata Sumberbulu yang akhirnya mendapatkan juara ya, penghargaan dari ADWI tahun 2021, masuk 50 besar ADWI dan juara satu dari sisi eh, Ekraf ya, kategori Ekraf. Selanjutnya juga narasumber yang kedua, Bu Erna Wigati. Ini ternyata ada link juga dengan Sumberbulu karena pernah mendampingi ya, mendampingi Desa Wisata Sumberbulu, dan prestasi dari pendamping ini menjadi juara satu lomba pendampingan desa wisata tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kemenpar. Ini karena waktunya juga terbatas, nanti berbagi ya Bu Erna dan Bu Titin ya. Nanti pertama Bu Erna, kami minta sharingnya dari sisi kacamata akademisi, dari sisi pengalaman Bu Erna dalam pendampingan dan juga kegiatan di desa wisata. Nanti waktunya 10 menit, lalu dilanjut Pak Titin, nanti waktunya 15 menit, selanjutnya nanti akan tanya jawab. Mungkin begitu, selanjutnya langsung saja kepada Bu Erna yang pertama untuk sharing-sharing kepada kita semua. Kepada Bu Erna, silakan Bu Erna. Baik, terima kasih Pak Yatno. Apakah suara saya terdengar Pak Yatno? Terdengar jelas Bu. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya selamat sore juga Mbak Titin. Gimana kabarnya? Halo Ibu, Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah.
Baik, dan saya sapa dulu buat para peserta webinar yang masih setia ya menemani kita pada sore hari ini dalam acara series Ramadan Tourism Talks. Dan hari ini pada part kelima ya. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu peserta dan mohon izin pada kali sore hari ini saya akan sharing ya, sharing tentang pengalaman dalam hal community based tourism atau pemberdayaan masyarakat. Dan pada bulan kemarin alhamdulillah kami selaku dosen dan bersama dengan mahasiswa-mahasiswi yang ada di STI Pariwisata Apik itu langsung terjun ke desa. Mereka menerapkan CBT di 27 desa wisata di DIY. Dan saya percaya ya bahwa keberhasilan sebuah destinasi wisata itu sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan pengelolanya. Baik, Pak Yitno, sambil menunggu operator untuk share materi saya, saya ingin berpantun dulu, Pak Yitno. Berjalan sore di desa Nan Asri, Cakep. angin sejuk menyapa di tepi kali. Cakep. CBT maju, desa berseri, masyarakat sejahtera, Vista Lestari. Oke, Wih. mohon dibantu operator untuk sharing materi hari ini. Atau saya bisa, anu, coba saya share sendiri untuk materi. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, untuk materinya? Sudah, Bu? Sudah. Baik. Baik, Bapak Ibu, mohon izin ya, saya akan sharing saja tentang community based tourism untuk materi hari ini dan mungkin nanti prakteknya itu juga Pak Titin akan bercerita apa saja yang pernah dilakukan di Sumber Bulu ya. Baik, untuk topik hari kita sore hari ini, saya akan mengambil tiga poin di sini. Yang pertama adalah peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang atau sharing tentang model sukses di Indonesia dan di luar negeri. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran komunitas. Jadi cepat saja karena kita nanti berbagi waktu ya dengan Mbak Titin ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk poin yang pertama yaitu pelaku utama dan pemilik destinasi dalam peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata itu CBT bukan hanya tentang pengembangan objek wisata, tetapi juga memperdayakan masyarakat sebagai pelaku utama. Nah, beberapa peran utama masyarakat dalam pengelolaan desa wisata itu bisa meliputi dengan peran pelaku ya utama dan pemilik destinasi. Jadi seperti yang tadi Pak Yatno sampaikan bahwa masyarakat itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi bukan hanya melihat oh desanya maju tapi tidak mengerjakan secara sendiri gitu ya. Dan mereka memiliki kontrol dan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dan peran yang kedua, Bapak Ibu, itu sebagai pencipta pengalaman autentik. Jadi masyarakat menyediakan layanan berbasis budaya lokal seperti kuliner, kerajinan tangan, dan kesenian. Mungkin nanti Mbak Titan akan bercerita kuliner apa yang ada di Sumber Bulu dan kerajinan tangan apa yang ada di Sumber Bulu, juga ada kesenian apa. Mungkin sekarang sudah progres ya Mbak, bertambah lagi kerajinan tangannya dan keseniannya. Dan kalau dulu apa championnya adalah Mbak Yayu ya dalam seni apa bentuk lesungnya ya. Biasa gimana kabar Mbak Yayu, semoga dalam keadaan sehat ya. Dan selain dalam pencipta pengalaman autentik ini adalah pengalaman berbasis komunitas, yaitu menciptakan keunikan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dan untuk poin ketiga dalam peran masyarakat yaitu adalah keberlanjutan sosial dan ekonomi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu,
CBT itu merupakan atau menciptakan lapangan kerja lokal ya dan dalam meningkatkan pendapatan. Jadi dengan adanya eh, lapangan kerja di desanya masing-masing hingga pendapatan yang didapat oleh masyarakat itu menjadi bertambah. Dan keuntungan ekonomi bisa digunakan kembali untuk membangun komunitas yang ada di desanya masing-masing. Oke, baik untuk model sukses CBT. Model sukses CBT di sini saya contohkan yang ada di Indonesia adalah Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar tentunya ya dengan Dewi atau Desa Wisata Ngelanggeran yang ada di Yogyakarta. Ini Mas Sugeng ya. Untuk tokohnya juga ada Mas Aris di sana di Purba. Nah, desa wisata Ngelanggeran ini berhasil mengelola destinasi itu berbasis partisipasi masyarakat. Jadi dalam menerapkan prinsip keberlanjutan berupa lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dan desa wisata Ngelanggeran ini dalam kunci sukses CBT di sana telah mendapatkan penghargaan ASEAN Community Based Tourism Awards. Dan contoh sukses kedua di CBT adalah Dewi Panglipuran, Desa Wisata Panglipuran yang ada di Bali. Nah, kalau Desa Wisata Panglipuran ini berhasil melestarikan arsitektur ya yang ada di layar Bapak Ibu di situ sangat apa namanya lokal sekali ya arsitektur tradisionalnya dan budaya lokalnya sangat kental sekali dan ini yang wisatawan untuk berkunjung karena desa wisata paling mulai terkenal adalah desa terbersih di Indonesia dan untuk keempat yang ada di Indonesia yaitu desa wisata Sade yang ada di Lombok. Nah, kalau desa wisata Sabe ini untuk proses CBT-nya itu menjaga tradisi tenun dan rumah adat. Nah, dengan memberikan pengalaman budaya otentik bagi wisatawan yang berkunjung. Dan khas juga dalam hal homestay-nya ya. Dan contoh yang keempat itu adalah Kali Biru Yogyakarta. Nah, kalau di Kali Biru Yogyakarta ini seperti Bapak lihat ya di layar, dalam proses CBT-nya untuk desa ini mengembangkan ekowisata berbasis konservasi hutan. Nah, ini dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dengan kegiatan konservasi tersebut. Dan yang terakhir yang ada di Indonesia yaitu Desa Wisata Sumberbulu. Kalau Desa Wisata Sumberbulu seperti yang diawali di tahun 2019 lalu yaitu pemberdayaan masyarakat melalui beberapa pelatihan. Nah, berbagai pelatihan itu telah diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakatnya dalam sektor pariwisata seperti pelatihan homestay, pelatihan kuliner, pelatihan guiding, pelatihan cenderamata, dan pelatihan grooming pun karena banyak dalam melayani tamu kan harus terlihat cantik, ganteng kayak gitu ya. Kemarin juga kesulitannya gimana proses groomingnya ya kita adakan pelatihan grooming dan pelatihan tari untuk memberikan tari pembuka atau welcome dance ya bagi pengunjung yang hadir di Desa Wisata Sumberbulu. Mungkin nanti Mbak Titin akan bercerita ya perkembangannya dari 2019 sampai sekarang mungkin seperti apa. Hingga sekarang sudah menjadi desa wisata yang mandiri. Dan selanjutnya untuk contoh CBT yang ada di luar negeri, Bapak Ibu, saya mencontohkan yang ada di negara Thailand, yaitu Mo Kampung Village. Nah, di sini berfokus pada ekowisata berbasis komunitas dan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui homestay dan produk lokal yang dijual. Jadi masyarakat datang, apa tinggal di homestay dan membeli produk-produk lokal yang ada di kampung mobil di Mau Kampung Village ini. Dan contoh yang selanjutnya di luar negeri itu ada si Shirakoa Go Jepang. Kalau ini untuk accessibility-nya adalah memadukan pelestarian ya, memadukan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Jadi masyarakat mengelola atraksi yang masuk dalam UNESCO World Heritage Stage. Baik, untuk poin ketiga Bapak Ibu tentang strategi pemasaran wisata berbasis komunitas yang ada di layar Bapak Ibu itu adalah contoh homestay yang ada di desa Thailand ya. Nah, di situ
strateginya mereka mengangkat kearifan lokal sebagai daya tarik utama. Nah, di sini warga masyarakat itu mempromosikan budaya, tradisi, dan keunikan lokalnya melalui cerita. Jadi saya tersebut kenapa di samping-sampingnya ada aliran sungai, nah itu ada telling story tersendiri. Dan untuk strategi pemasaran wisata berbasis komunitas yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital. Nah, dengan menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan promosi, jadi masyarakat juga warga desa ya, terutama yang nanti menjadi pengelola itu mendapatkan pelatihan tentang digital marketing agar mereka bisa menggunakan platform-platform digital untuk mempromosikan desa wisatanya dan mengembangkan platform digitalnya untuk memudahkan reservasi dan informasi. Dan strategi pemasaran wisata berbasis komunitas yang ketiga adalah kolaborasi dengan stakeholder seperti yang dulu telah di apa namanya dicetuskan oleh Kementerian Pariwisata di tahun 2019 yang pernah disampaikan oleh Bapak Wisnu tentang ABC Cakem ya, yaitu berkolaborasi dengan komunitas, dengan pemerintah, akademi, swasta. Jadi membangun kemitraan ya dan di tahun 2019 dulu pernah didengungkan dengan One Hotel One Village. Terus lalu ada juga One Hotel One PT. Nah, itu diharapkan mereka bisa berkolaborasi dengan stakeholder dan melibatkan komunitas dalam aspek untuk pengembangan dan pemasarannya. Maaf, 2 menit lagi, semenit lagi Bu Irna. Ya, sudah Pak. Oh, pas. Pas Oke, ya. ya terima kasih Pak Yitno. Untuk paparan saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan waktu kepada Pak Yitno. Ya, terima kasih Bu Irna atas sharing materinya. Meskipun singkat, tapi saya kira kita juga bisa mendapat insight dari apa yang disampaikan Bu Irna. Selanjutnya, kami persilakan pada Mbak Titin untuk sharing-sharing. Mbak Titin, waktunya nanti 15 menit, Mbak Titin. Setelah itu kita akan banyak tanya jawab dan juga diskusi. Ya, Silakan Mbak Titin. ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bapak Ibu yang kami hormati semuanya peserta webinar. Terima kasih banyak Pak Ditno, Bu Erna yang sudah memberi kesempatan kepada kami Desa Wisata Sumberbulu untuk berbagi pengalaman. Izin Bapak Ibu di sore hari ini kami atau saya sendiri mewakili teman-teman dari Sumberbulu ingin bercerita bahwa proses kami menjadi desa wisata dan saat ini sudah berproses menjadi desa wisata yang dikategorikan maju oleh Kementerian Pariwisata. Sebelumnya banyak hal yang kami lalui dari 2017 sampai sekarang yang kurang lebih 7 ataupun 6 tahun ini kami berjuang bersama-sama masyarakat desa bahwa benar sekali eh, sebenarnya izin tadi sudah dikenalkan, nama saya Titin, belum perkenalan. Saya Titin, Bapak Ibu semuanya yang bergabung di akhir. Saya Titin, di sini saya masyarakat asli Desa Wisata Sumberbulu dan saat ini diamanai sebagai manajer operasional dari tahun 2019 sampai sekarang dan di tahun 2024 kemarin terakhir saya menjabat jadi di Direktur BUMDes. Izin bisa dibantu untuk share materinya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ke Bapak Ibu Pari Api bahwa kami ada beberapa anak atau adik kami yang berada di Api yang saat ini berkuliah atas bantuan Bapak Ibu sehingga mendapatkan beasiswa di Api dan Alhamdulillah sangat berkontribusi banyak untuk perkembangan di desa wisata kami sampai sekarang. Jadi semoga nanti ke depan bisa banyak lagi adik-adik yang bisa sekolah ataupun berkuliah di Api dan mohon izin nanti kami akan sambil menunggu slide yang akan ditampilkan bahwa kami membangun desa wisata dari 2017 ya sudah ini. Nah,
Kenapa izin Bapak Ibu, kenapa dalam hal ini saya membuat tema ataupun mohon maaf di ini kami mencantumkan terkait perempuan dalam membangun desa wisata yang berkelanjutan. Karena tadi Bu Erna juga bilang bahwa di lokal champion kami kebanyakan itu adalah para perempuan, hampir 80% sendiri yang menduduki di kepengurusan kami itu adalah perempuan. Jadi dalam hal ini kami akan sedikit bercerita bahwa di tahun 2017 kami menginisiasi adanya Desa Wisata Sumberbulu itu karena dulu di tempat kami ada pihak ketiga yang membuka sebuah tempat untuk training, tetapi dilihat dalam jangka waktu 1 tahun ternyata banyak sekali yang datang ke tempat kami, tetapi masyarakat desa hanya melihat saja. Nah, sehingga di tahun 2017 kami berinisiasi dengan 5 orang itu berdiskusi bahwa mau di istilahnya buat apa sih sumber bulu ke depan. Waktu itu cita-citanya sangat simpel dengan teman-teman 5 orang ini bahwa kami pengen sumber bulu sendiri itu kalau di searching di Google itu bisa muncul. Nah, akhirnya bisa di next bisa di next ke halaman selanjutnya. Mohon izin untuk operator. Nah, dalam hal ini next. Nah, ini tadi bahwa kami akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah desa ataupun sumber bulu ini menjadi waktu itu dusun wisata. Bu Erna tahu persis bahwa kami waktu itu bertekad di tahun 2017, 2018, akhirnya kami membentuk Pok Darwis, di mana sangat tantangannya waktu itu banyak sekali tidak kesetujuan dari masyarakat, bahkan dari pemerintah desa sendiri. Kami akhirnya menemukan titik terang di mana dibantu dengan timnya Bu Erna di tahun 2019 bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Akhirnya kami bisa membentuk desa wisata. Waktu itu kita maju ke Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa pun belum begitu sreg dengan ide gagasan kami. Sehingga waktu itu tepat di tanggal 25 Juni 2019 masih ingat sekali bahwa kita didampingi secara langsung Kementerian Pariwisata datang ke tempat kita untuk melakukan pelatihan. Disitulah tahap di mana pemerintah desa sedikit percaya akan uh, istilahnya usaha kita untuk membentuk sebuah desa wisata. Dan akhirnya kita di tanggal 25 Juli 2019 kita dilaunchingkan. Nah, peran serta masyarakat di sini kami bisa di next Kak. Nah, ini adalah asal-usul kami, peran serta kami bisa di next. Nah, yang kami ceritakan di awal tadi, peran serta masyarakat kita. Di Bapak Ibu muncul itu adalah salah satu wanita tangguh di kami, Ibu RW kami. Kami selalu istilahnya mengenalkan beliau karena beliau itu selain menjadi Ibu RW di tempat kami, beliau juga menjadi petani tangguh di mana beliau membantu suaminya untuk membajak sawah. Nah, ini kami ambil filosofinya kenapa bahwa di tahun 2019 di tanggal 25 Juli 2019 kami dilaunchingkan dengan tahapan selama 3 tahun. Kami berproses, kita istilahnya hampir setiap hari waktu itu dengan mahasiswanya Ibu Erna selama 3 bulan sampai kita keliling satu rumah ke rumah yang lain untuk mendapatkan homestay itu sangat sulit. Ketidakpercayaan masyarakat apakah bisa? Karena di tempat kami sendiri basicnya itu tidak ada destinasi wisata. Tapi basic kami adanya adalah masyarakat yang kompak, masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kita sama-sama gotong royongnya itu masih kuat, kearifan lokalnya masih kuat. Makanya optimisnya kita pembentuk atau pioner dari desa wisata ini untuk meyakinkan masyarakat dengan keliling satu-satu didampingi dengan timnya. Waktu timnya Bu Erna, kami sampai mahasiswa yang mendampingi kami itu dari kami sendiri
membayar untuk masyarakat bisa percaya bahwa mahasiswa itu adalah tamu ke homestay-nya. Jadi kita istilahnya membuat masyarakat yakin bahwa kami itu serius dalam membentuk desa wisata dengan cara ya bagaimana caranya kita bisa diakui seperti itu. Next. Nah, dalam membentukkan desa wisata akhirnya kebentuklah visi misi kami sehingga masyarakat kita ada 144 KK yang dulu hanya 20% saja. Homestay pertama kali yang kita bentuk itu hanya 10 dan saat ini sudah ada kurang lebih 150 homestay atau rumah yang tergabung di desa wisata kita. Di next. Nah, ini yang kami ceritakan tadi bahwa kita itu ada proses di mana desa wisata kita itu benar-benar dusun biasa sehingga kami membuat sebuah master plan. Kita keliling satu satu menanyakan apa yang keinginannya dari masyarakat sehingga terbentuklah kami diresmikan di 2019 sehingga dan sampai sekarang itu tadi yang kami sampaikan alhamdulillah sudah mencapai di titik kita menjadi desa wisata yang maju. Di next, Kak. Nah, tadi Bu Erna istilahnya menyampaikan bahwa desa wisata itu memang benar perlu adanya sebuah sentuhan-sentuhan yang harus ada dan harus ditekuni oleh masyarakat di dalamnya. Dalam hal ini, makanya ini adalah strategi pengembangan desa wisata yang kami lakukan di Sumberbulu, bahwa kami mempunyai tekad tidak hanya sekedar pengelolanya saja yang pintar, tapi bagaimana caranya masyarakat yang terlibat di dalamnya itu juga pintar. Makanya kita juga ada pendampingan, berkolaborasi, setiap hari itu berinovasi bagaimana caranya bisa ekosistem yang ada di desa wisata itu bisa berdaya. Bisa di next, Kak. Nah, ini adalah prinsip yang kami lakukan selama membangun desa wisata kami, bahwa kami tanamkan ke masyarakat desa wisata itu tidak bisa jadi satu hari, tidak bisa jadi 2 hari ataupun 3 hari, atau bahkan 5 tahun ini pun kami anggap masih proses kita menjadi baru lahir. Nah, dalam hal ini makanya kami mempunyai prinsip bahwa kalau melakukan di desa wisata itu harus bagaimana hatinya itu harus bening, pikirannya itu harus uh, lancip dan juga lakunya itu harus istilahnya uh, sregep kalau di desa itu harus rajin ibaratnya seperti itu. Izin bisa di next, Kak. Nah, yang kami lakukan bahwa tadi Ibu Erna menyinggung bahwa dalam hal tahap ini perlu ada kolaborasi. Nah, ini adalah yang kami lakukan di Sumberbulu, bahwa peran pentahelix sangat penting di kami dan akademisilah yang membuat kami besar sampai sekarang. Sekali lagi kami terima kasih juga dengan STIAP yang MOU yang kemarin sama-sama dilakukan. Akhirnya kita bisa menitipkan adik-adik yang bisa kuliah dan dalam tahap ini beberapa kerjasama yang sudah kami lakukan saja tidak hanya ke Kementerian Pariwisata, tapi juga kementerian-kementerian yang terlibat dalam hal segi pengembangan. Ada Kemenpora, ada Kemendes, dan juga beberapa liputan dari liputan media nasional maupun lokal yang kami kerjasamakan. Bisa di next, Kak. Nah, itu semua kami lakukan untuk keberlanjutan Sumberbulu. Bisa di next lagi. Dan sampai akhirnya di tahun ke 4 atau menjelang 5 di tahun 2021 yang tadi disampaikan Pak Yitno bahwa kami akhirnya menanam di tahun 2017, akhirnya tumbuh di mana dan bisa mengakar di tahun 2021 sendiri. Pak Menteri bisa datang ke tempat kami, ini list yang sama-sama pernah kami ucapkan waktu itu bertemu pertama kali dengan Bu Erna, bahwa pengen sekali salah satu Menteri Pariwisata itu datang ke tempat kita dan dijabahi di tahun 2021 kita bisa masuk 50 desa wisata terbaik dan bisa menjadi juara 1 di kategori souvenir. Bisa di next. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang ada. Yang foto yang pertama itu adalah adik-adik yang dulu itu masih kelas 4 SD, sekarang sudah SMA.
kelas 2, terus yang dulu SD kelas 6 sekarang sudah kuliah di Setiapi, ada Mbak Adel dan Mbak Amah. Terus juga ada itu foto kedua itu ada fotonya Bu Irna dan tim percepatan Kemenpar didampingi oleh Mbak Fitria. Mohon izin Ibu Fitria Aryani dari Berbangsya Foundation juga. Dan juga itu adalah foto kami waktu di Jakarta ketemu dengan Pak Menteri, pertama kali Menteri Pariwisata yang kami ketemui, yaitu Pak Aye. Dan foto yang keempat itu adalah kami pertama kali mengumpulkan ibu-ibu homestay untuk pertama kali kita mendapatkan tamu untuk live in. Nah, setelah itu kita bagaimana caranya mendidik dari teman-teman, terus keliling homestay secara ini. Tadi disampaikan Bu Yayu bagaimana kabarnya, Alhamdulillah Bu Yayu sehat. Dan itu adalah ibu-ibu lesung dan belum ada 1 minggu kami kehilangan satu maestro lesung kami namanya Mbah Pariem yang saat ini semoga sudah mendapatkan tempat yang terbaik. Jadi kemarin kita kehilangan karena beliau sakit dan sudah istilahnya semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan itu adalah orang-orang yang membantu kami saat berkembangnya Sumber Bulu sampai sekarang. Bisa di next. Dan kita bisa berkembang sekarang itu karena berkat juga dorongan dari sekitar dan saat ini kami juga dipercayai untuk sehingga tahun 2021 Pak Menteri datang, tahun 2023 beliau datang lagi ke tempat kami. Kami tidak tahu apa yang ada di tempat kami sendiri, ternyata semua yang sudah kami dapat dari Kementerian Pariwisata, kami checklist target pengen mendapatkan bantuan gamelan. Waktu itu pernah saya bercerita juga dengan Bu Erna pertama kali dampingi. Kami ada kelompok seni tapi fasilitasnya belum ada. Dan di tahun 2023 secara langsung Pak Menteri datang lagi ke tempat kita untuk memberikan bantuan waktu itu gamelan dan juga beberapa peralatan untuk souvenir. Sehingga kita yang dulu tidak ada batik tulis, sekarang sudah ada batik tulis. Yang dulu tidak ada istilahnya yang bisa menjahit, sekarang sudah banyak yang bisa menjahit. Yang dulunya dalam hal segi ini ibu-ibu kalau ketemu sama orang itu malu, sekarang dan takut kalau ada tamu, sekarang beliau-beliau menanyakan kapan lagi ada tamu di Sumber Bulu. Dan itu adalah dampak-dampak yang istilahnya yang dulu masyarakat tidak peduli akan pendidikan, sekarang kalau mau anaknya lulus SMA pasti menanyakan, Mbak, ada istilahnya slot kuota kuliah untuk anak saya atau tidak. Itu adalah dampak adanya desa wisata tidak hanya sekedar ekonomi meningkat, tapi pola mindset masyarakat alhamdulillah meningkat. Izin bisa di next. Nah, ini adalah trainer-trainer kami, ibu-ibu kami. Next. Nah, dan ini tamu terakhir kemarin di bulan Februari sebelum puasa. Puasa ini kami istirahat kecuali ada beberapa kegiatan bakti sosial di desa wisata. Ini adalah tamu dari mohon izin Jakarta untuk live in selama kurang lebih 5 hari kemarin. Next. Nah, yang kami sampaikan bahwa kita harus sama-sama berkomitmen. Ini adalah adik-adik yang saat ini mengembangkan Sumber Bulu karena regenerasi itu penting. Jadi kami sudah serahkan mau dibawa kemana Sumber Bulu itu adalah di tangannya teman-teman yang ada di Sumber Bulu ataupun Karang Tarunanya dan dibantu kami yang saat ini sama-sama masih mengembangkan. Next. Dan ini capaian kami dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan alhamdulillah hal-hal ini karena berkat dorongan dan juga dukungan dari masyarakat bahwa semua proses progres ini adalah karena kami sama-sama dengan masyarakat. Next. Yang ini kami sampaikan tadi, ini adalah kegiatan-kegiatan pemberdayaan kami yang dulunya tidak ada batik, sampai sekarang ada batik. Next. 2 menit lagi, Nah, Mbak Titi. baik. Nah, ini adalah prestasi-prestasi kami. Bisa di next. Nah, ini kedatangan Pak Menteri kedua kalinya ke tempat kami. Dan kemarin kami juga ada kesempatan untuk ke Cina, Tiongkok selama 1 bulan untuk mengenalkan produk-produk
sumber bulu ke Tiongkok dengan bantuan kerjasama dengan Kemenko Marves di tahun 2023. Sadinex. Nah, ini adalah bantuan dari Kemenparekraf karena berkat dorongan dan juga masyarakat sendiri. Sadinex. Nah, itu saja dari kami, Bapak Ibu. Kami hanya berbagi pengalaman, Bapak Ibu lebih hebat dibandingkan kami. Izin juga masukan maupun sarannya supaya kami bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih banyak waktunya Pak Yitno dan Bu Erna. Kita Terima kasih beri applause untuk banyak. ke Mbak Titin dan Bu Erna. Terima kasih Mbak Titin, menarik sekali apa yang disampaikan. Sungguh sangat menginspirasi ya. Ternyata Sumber Bulu memiliki wanita-wanita yang tangguh. 80% pengurusnya adalah wanita. Ini yang sangat menarik bagi kita semua. Selanjutnya kepada Bapak Ibu serta yang ingin bertanya kepada Bu Erna maupun pada Mbak Titin, kami persilahkan, mungkin bisa langsung raise hand atau bisa juga langsung open mic atau mengisi di kolom chat. Eh, Sambil menunggu Mbak Titin, saya ingin bertanya ini Mbak Titin yang cukup membuat saya terteliti ya. Dari awalnya mimpinya hanya ingin bagaimana Sumber Bulu itu ketika ada orang search gitu langsung muncul gitu. Tapi ternyata sampai sekarang sejauh ini sudah prestasinya luar biasa. Nah, oh ini Mbak Titin ada satu sebelum nanti saya lanjutkan. Dari Mas Agus Jati Kumoro ya, Mas Agus Jati Kumoro menanyakan eh, bagaimana terkait pencatatan keuangan di Sumber Bulu. Wah, ini langsung to the point ke dapurnya ini. Rahasia. Oke, baik. Bagaimana? Apakah sudah mungkin menggunakan ke digitalisasi atau bagaimana Mbak Titin? Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Salam kenal. Ya, izin menjawab ya Pak Yitno dan Bu Erna terkait bagaimana saat ini pelaporan kami. Pelaporan kami masih kearifan lokal sekali ini. Belum digitalnya dalam arti digital dalam hal ini masih pakai Excel, belum ada dalam hal segini ini kayak sistem aplikasi akuntansi atau apa itu kita belum. Jadi karena masih dalam tahap eh, kemarin istilahnya ini sudah melanjak ke pemakaian Excel. Kalau dulu memang benar-benar kita masih Bapak karena izin kita mendampingi masyarakat yang benar-benar masih awam terkait yang penting tercatat, yang penting rapi pengeluaran, pemasukan, pembagian itu semuanya tercatat rapi di bagian bendahara kami karena kita ada namanya direktur keuangan direktur keuangan tapi masih kearifan lokal ini dalam proses pengembangannya atau dalam proses pencatatannya. Yang pasti kami untuk pelaporannya kemarin kami sudah ada beberapa pelatihan dari Bank Indonesia juga untuk pencatatan secara SIA dan juga secara akuntan itu sudah, tapi ke tahap itu ini baru proses karena itu tadi kami bendahara kami usianya sudah 55 ke atas dan regenerasinya ini baru belajar di STIAPI nih Pak. Semoga nanti teman-teman bisa menularkan ilmunya ini ke kami seperti itu terkait pencatatan ekonomi manajemennya seperti itu. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Itu Pak Titin. Agus Mungkin izin. bisa menjawab apa yang ditanyakan dari Mas Agus. Selanjutnya nih, Pak Joko Purnomo bertanya juga kepada Mbak Titin ya. Eh, Mau informasi apa keunggulan objek wisatanya selain homestay apalagi lalu tamu diajak kemana saja. Nah, ini karena tadi sebenarnya Pak Joko agak terlambat. Nah, mungkin nanti bisa dipercepat aja ini keunggulan apa yang USP-nya di sana di Sumber Bulu itu apa gitu. Silakan Mbak Iya. Titin. Baik, kalau di tempat kami sendiri ini kita menjual wisata edukasi. Hampir sama dengan desa-desa wisata yang ada, tetapi kami lebih ke istilahnya tamu datang, kami ajak, kita ya juga ada welcome dance yang tadi lesung, terus kita ada kesenian reok. Selain itu juga beberapa edukasinya ada membuat produk-produk UMKM, membuat batik, belajar gamelan, terus souvenir kita ada kerajinan dari bambu, pembuatan tahu sekarang. Terus selain itu juga keunikan di kami, eh,
masyarakat yang ada ataupun tamu yang datang itu pasti kita ada penilaiannya. Kalau di live in itu biasanya nilainya itu kan biasanya dari gurunya. Kalau di tempat kami dari Desa Wisata itu mempunyai kurikulum. Kurikulum namanya Desa Wisata Merdeka yang kita susun waktu itu, di mana masyarakat kalau tamu datang itu kita sodorkan juga kolom penilaiannya itu dari desa wisata selain dari guru ataupun dari kampus sendiri. Jadi yang datang ke tempat kita, yang live in ataupun tamu yang datang ke tempat kita itu kita sudah ada kolom-kolom penilaian. Selain dalam hal tahap ini edukasi, sama edukasinya ya bagaimana caranya, istilahnya beberapa yang kami jelaskan tadi, membatik bagaimana yang ada produk di tempat kami. Istilah itu sih. Bedanya di tempat kami kita ada kurikulum desa wisata yang kami keluarkan penilaiannya dari induk semangnya masing-masing. Seperti itu. Oke. Ya, menarik ini kurikulum desa wisata ya. Kalau di dunia kampus ada MBKM ya, kampus Merdeka Belajar nih. Sebenarnya Iya, desa wisata sudah menyusun kurikulum. iya. Wah, Kami eh, sudah susun tahun kemarin, Mbak, tahun 2023. Luar biasa. Gitu. itu sendiri atau ada pendampingan dari mana gitu, Mbak Siti? Kemarin kita ikut program Indonesia Destinasi Leadership dari Kemenparekraf. Kami tergabung dari 30 IDLP se-Indonesia dan itu ada beberapa mentor waktu itu. Salah satunya juga ada Prof. Beguni, terus Tantowi Wahya juga dalam hal tahap ini untuk penyusunan kurikulum kemarin seperti itu. Wah, luar biasa ini lah. Mungkin nanti teman-teman desa wisata yang lain juga bisa belajar juga ya, Mbak ya, untuk bagaimana membuat kurikulum ini. Ini kan arahnya ke produk ya, ini ke produk Iya, yang dijual di desa wisata. Nah, karena ini kaitannya apa? Erat kaitannya nanti dengan kalau edukasi. pengen tahu lebih lanjut bisa datang ke tempat kami, Pak. Wah, siap. Menginap beberapa hari ini ya. Minimal berapa hari Mbak Titi menginapnya untuk mempelajari kurikulumnya ini? Bisa lebih dari 10 hari lah, 10 Oh, hari. 10 hari. Wow. Wah, Gitu. ini Boleh. uang dari wisatawan dikuras habis ini ya. Jadi, Iya. Selamat baik. siang, Pak Yitno. Boleh bertanya ya? Silahkan Bapak. Dari Bapak siapa? Ya, saya dari Ketut di Oh, Bali, Pak Pak. Ketut. Ya, Ya, silahkan Pak Ketut. terima kasih Pak Yitno. Bu Titin ya. Iya, Bapak. Wah, Selamat sore. menarik, menarik sekali. Selamat sore, Bu. Selamat bulan puasa nih, Bu ya. Jadi saya mau tertarik sekali Bu ya, Ibu menggagas itu dari Ibu bilang bahwa tidak ada daya tarik wisata di sana, kemudian bisa menggagas karena keunggulan masyarakatnya ya masih gotong royong begitu ya, dan kemudian bisa menciptakan atraksi-atraksi wisata dari tidak ada batik menjadi ada membatik, kerajinan-kerajinan kan begitu ya. Itu saya rasa luar biasa loh, sangat susah itu untuk membangkitkan masyarakat yang belum memiliki literasi pariwisata ya, bahkan tidak yakin bagaimana pariwisata itu akan berkembang dan memberi benefit bagi masyarakat lokal kan begitu ya. Nah, kami di Bali itu ibaratnya demanded island ya, demanded destination island. Jadi sudah dicari begitu ya, sudah dicari. Kan tidak susah mengembangkan desa wisata Bu ya. Apalagi antara desa yang satu desa yang lain itu banyak sekali daya tarik wisata, di antaranya pula yang sangat kecil tapi padat sekali daya tarik wisatanya. Tidak susah untuk mengembangkan desa wisata. Nah, karena itu saya apresiasi luar biasa untuk saudara-saudara saya yang di luar Bali, di Jawa ya, kalau traveling dari satu tempat ke tempat lain itu kan lumayan panjang Bu ya. Saya tuh setiap tahun mudik ke Banyuwangi itu untuk travel ke Pulau Merah itu 3 jaman gitu ya. Tetapi justru karena itu mungkin desa wisata ini bisa menjadi salah satu pilihan yang kompetitorsnya itu tidak dekat kan, itu menjadi salah satu benefit juga bagi desa wisata ini. Namun demikian tentu usaha tadi yang luar biasa. Salah satu yang kami hadapi di sini ya, saya pengamat Bu ya, eh, bahkan desa wisata yang sudah sangat terkenal pun belum bisa terbebas dari masalah lingkungan, yaitu masalah sampah ya, masalah sampah ini saya karena saya suka jalan-jalan Bu ya, bukan hanya sampai di serambi desa wisatanya ya, tapi di belakang desa wisatanya saya juga observasi ya. Nah, ternyata masalah sampah itu masih ada di sana gitu ya.
Ini menarik Ibu ya, karena kadang-kadang kan tidak menjadi concern pemerintah kita ya. Bahkan di Bali saya tuh kuar-kuar sampai gitu ya, kapan sih negara apa pulau yang kayak ini care dengan sampah. Nah, nyatanya sekarang buang sampah aja susah, susah banget ya. Nah, apakah Ibu juga memiliki kendala-kendala seperti itu? Karena kita tidak hanya bisa berbicara tentang pariwisata, Bu, tentang ekonomi saja, tidak. Secara keseluruhan Indonesia itu ya masih masyarakat kita itu literasi lingkungannya sangat rendah, sangat rendah ya. Beberapa postingan di YouTube di Bali itu banyak sekali sampah-sampah yang datang dari luar Pulau Bali ya. Begitu juga mungkin di Lombok dapat saja sampah-sampah yang datangnya justru dari Bali gitu ya kemasannya kan. Nah, sampai ada seorang wisatawan yang mendaki, suka mendaki itu solo mendaki ya, dia bilang gimana caranya kok berani sekali sendiri. Gampang, turuti saja sampah yang ada di trek sampah yang ada di gunung itu sampai di puncak dan kemudian kembali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Ibu Titin itu dari awal ya, dari awal juga berbicara dan bertindak tentang ini gitu ya, bukan hanya mendatangkan wisatawan tapi bagaimana mengelola sampah yang bahkan konsumsi dari wisatawan itu kan lebih dari orang-orang lokal Bu ya. Jadi mereka datang ke sana dan kemudian mereka makan, mandi juga. Jadi mungkin 3 kali lipat lah konsumsinya lebih dari kita begitu. Silakan Ibu Titin. Makasih Pak. Ya, ya, baik. Izin Pak Itno dan Bu Ena langsung kami jawab nggih. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Katut. Salam kenal sebelumnya. Ya, Bu Siti. Dalam hal segi terkait pengolahan sampah memang benar sekali. Dari awal adanya desa wisata, adanya pembentukan desa wisata pasti akan banyak munculnya terkait kultur budaya, terkait lingkungan itu pasti. Dalam hal ini kami Sumber Bulu sendiri berkomitmen adanya desa wisata itu bagaimana caranya kita bisa memecahkan masalah yang ada. Dari istilahnya kami bercerita terkait kultur yang dulunya masyarakat tidak peduli akan dirinya ataupun lingkungannya. Sekarang alhamdulillah dengan adanya desa wisata mereka lebih aware terkait lingkungannya. Nah, terkait sampah sendiri itu bagaimana? Nah, kami adanya desa wisata komitmen sampah masyarakat itu dalam hal segi ini produksi sampah yang dihasilkan dari masyarakat itu harus selesai di rumah tangga. Nah, bagaimana caranya? Kami ada pengelolaan bank sampah. Nah, bank sampah ini dikelola oleh masyarakat sendiri. Kita ada divisi namanya divisi bank sampah, ada koordinatornya, dan setiap minggu kita itu ada gotong royong nyapu jalanan kalau nyapu lingkungan masyarakat atau rumah masing-masing kan setiap hari. Kalau nyapu setiap keseluruhan yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat itu adalah setiap hari Minggu. Nah, di situ masyarakat mengumpulkan sampah anorganik kayak botol plastik. Nah, itu kita ada mesin pecacah mesin pecacah sampah yang dikelola di kami dan dijual nanti hasilnya. Nah, yang sampah-sampah yang bisa dijual oleh kita kerjasama dengan pengepul sampah, nah itu kita jualkan. Nah, itu nanti tabungannya itu dalam bentuk jadi ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang setor ke kami atau masyarakat yang setor ke kami itu bukan menerima uang secara langsung, tapi menerimanya adalah buku tabungan. Buku tabungannya itu adalah tabungan sampah, di mana nilai sampahnya itu kan setiap hari kayak nilai emas ya. Kalau di tempat kami sendiri kayak emas setiap hari itu berubah. Nah, dalam hal ini perubahan nilai itu juga setiap minggunya akan kayak botol harganya berapa, biji botol itu harganya berapa, tutup botol itu harganya berapa. Itu kita ada timnya Bapak. Jadi mengelolanya sampah yang ada di masyarakat ataupun di tempat-tempat umum pun karena kami ada pengelolanya, kalau sampah organik itu harus selesai di lingkungan ataupun kebun masing-masing untuk pupuk karena alhamdulillah Sumber Bulu lingkungannya belum padat, jadi masih sedikit istilahnya banyak lahan. Nah, dalam hal ini alhamdulillah kami adanya bank sampah ini dan kemarin atas adanya inisiasi kami di tahun 2022 kami mendapatkan program Proklim, program Kampung Iklim mendapatkan trofi utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Ibu Menteri sehingga dapatkan trofi. Dan ini kami baru persiapan untuk ke tahap lestari.
Seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal adanya desa wisata, pokoknya prinsip kami adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Itu adalah yang kami tanamkan ke masyarakat kami. Seperti itu. Oke, Pak Yatno, ya mohon menarik izin ini ya. mungkin bisa Baik. menambahkan sedikit Pak Yatno. Ya, ini Oke. saya Ini baru mau mungkin menolak saran Bu ya, Erna ini. iya saran untuk Pak Ketut yang ada di Bali untuk sampah ya, pembahasan sampah mungkin bisa bisa digunakan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas Pak, dengan community based waste management ya, seperti yang tadi Mbak Titin sudah sampaikan dengan sampah dan apa untuk mendorong warga mengumpulkan sampah dan ternyata di tempatnya Mbak Titin diganti dengan buku tabungan. Nah, tabungan itu berupa kas. Dan bisa juga dengan sistem jemput sampah. Nah, kalau sistem jemput sampah itu mengadopsi sistem pengumpulan sampah berbasis rumah tangga, di mana sampah dipilah dipilah sebelum diambil oleh petugas desa ya, seperti yang tadi Mbak Titin juga sampaikan. Nah, atau dengan kampanye satu rumah satu poser. Jadi memberikan pelatihan kepada warga untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Dan bisa juga dengan edukasi dan kesadaran lingkungan, Pak, berupa pelatihan dan sosialisasi. Jadi memberikan pelatihan kepada masyarakat, pelaku wisata, dan wisatawan tentang pentingnya mengurangi, menggunakan, dan menggunakan kembali serta mendaur ulang atau 3R ya, reduce, reuse, dan recycle. Seperti itu Pak Itno. Oke. Ya, terima kasih Bu Erna. Nah, ini juga waktu masih ada ini. Sekaligus mungkin bisa disambung Bu Erna, mungkin awal-awal ketika pendampingan di Desa Wisata Sumber Bulu itu apa yang paling sulit gitu, atau tantangan terberat Bu Erna saat pendampingan di sana itu apa gitu? Atau karena masyarakatnya menolak atau bagaimana? Oke, terima kasih Pak Yatno. Jadi kenangan kita ya Mbak Titin ya. Iya, benar Ibu. Jadi kalau dibilang tantangan, memang untuk tantangan itu mungkin lebih berat di tempatnya Mbak Titin ya, karena dari pemerintahannya sendiri belum mendukung. Kalau dari kami, dari pihak perguruan tinggi, karena kami sudah mendapatkan sistem pelatihan dari Kementerian Pariwisata berupa dampingan ke desa wisata, jadi kami merasa kami mengikuti step yang sudah disampaikan atau sudah diberikan kepada kami. Jadi kami merasa tidak apa ya tangan ya tadi bagaimana menyadarkan pemerintah desa agar apa namanya mau ikut serta atau mau mendukung untuk desa wisata kalau dulu dusun ya dan akhirnya kita membranding menjadi desa wisata Sumberbulu. Itu mau mendukung agar desa ini bisa berkembang dan alhamdulillah seperti yang kemarin saya sampaikan, ayo Mbak Titin kita harus apa namanya berprestasi dulu. Setelah berprestasi nanti pasti banyak yang melirik dan itu juga akhirnya terbukti dari sekarang yang batin ya. Seperti itu Pak ya. Iya. Ya, ya, luar biasa. Ini kolaborasi. Jadi di awal merintis desa wisata, Mbak Titin sudah kolaborasi dengan perguruan tinggi ya, Mbak Titin ya, Iya, sehingga benar sekali. bisa berjalan dengan waktu singkat ya 5 tahun, prestasi tingkat nasional sudah bisa diraih. Jadi ternyata kolaborasi itu menjadi kata kunci ya ketika kita ingin berkembang ya, ingin maju dan ingin berkembang. Terakhir Mbak Titin, eh, sekarang kan mimpinya untuk ketemu Pak Menteri sudah apa ya dengan saya Iya, benar sekarang sekali. statusnya sudah menjadi desa wisata, klasifikasinya sudah menjadi desa wisata maju. Apa selanjutnya mimpi selanjutnya ini terakhir dari teman-teman di Sumberbulu? Bismillah, ini di bulan puasa semoga dijabai ya Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Amin, dibantu doa. Kami sendiri berkeinginan yang pasti desa wisata kami menjadi desa wisata yang mandiri. Dan tahun kemarin kita sudah ikut seleksi untuk desa wisata UN Based Tourism. Semoga tahun ini masuk lagi seleksinya sehingga bisa masuk ke UN Tourism. Dan yang pasti masyarakat kami lebih sejahtera perekonomiannya dan adik-adik yang saat ini sama-sama berjuang di CAPI dan juga berjuang untuk mengelola desa wisata kami bisa dikuatkan karena dalam tahap ini kalau membuat atau merintis itu perjuangannya
menggebu-gebu saat mempertahankan dan melanjutkan. Ini kan mempunyai harus 10 kali lipat lagi untuk mempunyai energi seperti itu. Jadi semoga aja nanti ke depan harapannya kami bisa mengajak masyarakat kami mempunyai nilai ekonomi yang lebih itu yang kami harapkan ke depan, Ibu. Dan semoga bisa nanti main ke Setiapi kami. Ya, Amin, amin. kami Saya Ditunggu tunggu belum ya Mbak Mbak sempat Titi. Titin ya, main ditunggu ini. ya. Ya, Gitu. Pak terima Irna kasih. kayaknya belum afdol nih kalau Direktur Pusdewi kita belum memberikan sepatah dua patah kata untuk Nah, hari ini. betul. Ini baru mau saya Japri ini. Monggo Pak Re, kami minta eh, apa namanya tanggapannya atau opininya singkat saja. Ya bisa aja nih Bu Erna nih. Cuman eh, berbicara tentang desa wisata itu memang selalu menarik. Eh, tapi bagi saya tidak tidak perlu kita di awal tuh berekspektasi terlalu tinggi bahwa ini akan ekonomi dan sebagainya enggak. Eh, di kami desa wisata itu adalah salah satu instrumen untuk kita memandangnya sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu aja itu. Yang tadinya mungkin nyun nyun sewu kamar mandinya kurang representatif, terus kalau dibilangin ini sesuai untuk wisatawan harus diperbaiki. Nah, kita nggak akan mikir nanti kalau ada wisatawan gimana nggak. Minimal mereka warga bisa dapat MCK yang standar, yang bagus gitu. Terus mungkin dapur bukan semata-mata untuk wisatawan di di improve, ditingkatkan ya untuk kualitas hidup masyarakat dia sendiri bisa jadi lebih higienis kayak gitu. Jadi eh, alih-alih kita bicara peningkatan ekonomi itu nanti kesekian, tapi yang pertama desa wisata itu untuk gimana sih biar instrumen ini, instrumen desa wisata ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita sendiri, terutama masyarakat desa. Mungkin itu aja. Nah, Eh, matur nuwun. Terima kasih Pak Re. Ya, matur nuwun. Ini kata kunci yang sangat menarik bahwa kita mengembangkan desa wisata itu kita awali dari tadi meningkatkan kualitas hidup. Nah, kalau dari awal sudah ekonomi-ekonomi mungkin di perjalanan ketika ekonomi belum datang nggak sabar terus semangatnya luntur ya Mbak Titin ya. Tapi ketika tujuan kita adalah meningkatkan kualitas hidup, nah mungkin akan lebih konsisten dan komitmen lagi. Nah ini juga menarik di sini hadir juga Dr. Yudan ini akademisi dari UNY, beliau juga praktisi di pariwisata berbasis masyarakat di Gunung Kidul ya di Gua Pindul. Mungkin suatu saat kita kolaborasi Mas Judan, eh, kita akan undang Mas Judan juga nanti untuk sharing-sharing pengalamannya bagaimana tantangan di Gua Pindul. Bapak Ibu, saya kira ini kalau kita teruskan bisa sampai buka, karena menarik sekali diskusinya. Tetapi sekarang sudah jam 17 lewat, ya lewat 5 menit. Dari diskusi singkat ini semoga ya bisa menambah wawasan kita, semakin semoga kita bisa terinspirasi dari desa wisata Sumberbulu, desa di mana kita memandang ketika kita ingin mengembangkan pariwisata itu di situ mesti ada objek wisata alam misalnya, ada daya wisata alam mungkin mungkin gua, mungkin air terjun, mungkin sungai, danau gitu. Tapi di desa wisata ternyata yang tidak memiliki sumber daya alam berupa objek-objek wisata tadi yang saya sebutkan tadi, ternyata Sumberbulu mampu membuktikan pada kita semua bahwa kegiatan masyarakat itu menjadi daya tarik utama gitu. Jadi dari masyarakat bangun sampai tidur itu kalau kita pinter mengemas menjadi sebuah daya tarik wisata yang menarik bagi wisatawan. Dan itu tadi juga apa ya diamini ya dari Pak Ketut pengamat pariwisata dari Bali atas mungkin apa ya sedikit bukan sedikit ya atas kekagumannya terhadap Sumberbulu. Memang Sumberbulu luar biasa ya, 80% Amin. wanita. Dan yang menarik di Sumberbulu Amin. itu karena pengurusnya itu tidak pernah merasa sakit karena manajer desa wisata adalah dokter. Nah, itu yang menarik.
tidak seingat Siap. Belum Pak, luar ini biasa. diingatkan ini untuk Jadi Doa untuk Mbak lanjut Titin itu kegiatan. berarti terjebak di doa jalan Mbak yang Titin. Amin. benar ya, Amin. Doa di Ramadan Mbak Titin. merasa yang Amin. sudah benar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya sehingga sampai di series yang kelima itu tetap setia terus menyimak bersama kami di Ramadan Tourism Talk ini. Saya ingin apa ya, resume ya, sampaikan resume dari kegiatan sehari-hari ini bahwa ternyata pariwisata berbasis masyarakat itu dampak positifnya luar biasa. Dari beberapa desa yang tadinya masuk status desa miskin dengan menjadi desa wisata, akhirnya lepas dari jerat kemiskinan bahkan menjadi desa wisata yang maju dan makmur. Dan Amin. dampak yang lain banyak sekali, dampak positif yang lain dari sisi dampak ekonomi, dari dampak sosial, budaya semakin lestari. Nah, itu semua tentu apa namanya menginspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan desa wisata di Indonesia. Dan kata kuncinya tadi kalau di Sumber Bulu itu ada rumus WLS gitu ya. Wening atine, lantip pikirane, dan sregep lakune. Nah, ini lokal wisdom, kearifan lokal yang menjadi apa ya, filosofis dari teman-teman di sana untuk terus mengembangkan desa wisata, terus maju dan terus berinovasi. Produk menjadi salah satu kata kunci ketika ingin mendatangkan wisatawan. Inovasi menjadi salah satu kata kunci. Jadi produk di Desa Sumber Bulu adalah apa yang dimiliki masyarakat, tidak mengada-ada, dan semua itu yang dilakukan masyarakat, dan terus berinovasi. Nah, saya kira kurikulum apa tadi Mbak? Desa Desa wisata. Desa wisata desa berdua. wisata Merdeka ini menjadi salah satu inovasi dari desa wisata di Sumber Bulu untuk terus eksis dan terus berada di top level desa wisata di Indonesia. Mimpi tidak akan pernah berhenti Amin. ya. Mimpi sekarang menjadi go internasional. Dan Mbak Titi sebagai lokal champion di salah satu lokal champion di sana, dampak yang lain adalah menjadi terkenal di mana-mana ya kan. Ke Tiongkok, ke di Alhamdulillah. mana luar biasa ini yang sesuatu berkah yang mungkin tidak terpikirkan. Sekali lagi terima kasih pada Mbak Titin, terima kasih pada Bu Erna, terima kasih pada Pak Rey dan kepada seluruh peserta yang terus setia menyimak kegiatan kampus kami Ramadan Tourism Talk. Semoga Bapak Ibu sehat semua dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan mengantarkan acara apa kegiatan saya ini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa dan menunggu saatnya buka bersama. Terima kasih. Terima Kupat kasih banyak ketempun Bapak Ibu. santen sedaya lepat nyuwun Mohon maaf pangapunten. juga. Ya, terima kasih banyak Terima Bapak Ibu. kasih. Mohon Terima kasih maaf Mbak juga. Titin. Terima Mohon maaf kasih. Ibu. Bapak matur nuwun Yeay. sangat. Sehat selalu. Selamat Ditunggu. berbuka puasa. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih buat semua. Selamat semua. sumber bulu. Terima Amin. kasih Bu Semangat Bu Dan Endang, Titin, kami luar tunggu ke biasa. sumber dulu Bapak Bu Ibu. Tuti, Pak Sus. Ya, Bu Erna, selamat Bu Erna. Sepertinya saya pernah ke Setia Api ya. Oh iya Berkunjung Pak, sekali, ya. siap-siap Oh, Pak. iya, siap. Yes. Ya, terima Pak kasih Atta Pak. Widata. Pak Nah, Pak Itno. Atta kita kolaborasi nanti next Pak Atta. Nah, senang sekali Pak Atta bisa bergabung juga pada Pak Mustaqim ya. Terima Oke, kasih. oke. Oke, sudah sudah Kontaknya Pak Atta. sudah D5 ini saya baru baru tahu ini informasi ini. Nah, sudah dilihat. Oh, Saya senang belajar Pak Yitno dan Sama-sama semangat. Pak. Kita Ya, di sini konsepnya sinau bareng Pak. Sinau ya, bareng. ya, luar biasa di Ramadan. Terima Dan kasih nanti sekali lagi. terima kasih yeay. Mudah-mudahan Pak bisa Atta. bertemu. Ya, Sehat selalu Pak terima Atta. kasih Bapak. Oke, Matur susme. Yeay. Tunggu ya, betul semua. webinar seri selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih juga Bu Intan. Wah, tadi sudah saya apa di awal Bu Intan, terima kasih terus membersamai kami mengawal kegiatan ini.
Di, wah, ada dari Situbondo juga ini. Pak Andri Wibisono. Wah, Kabupaten Kabupaten Situbondo. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Makasih juga Pak Yitno. Oh, ada Ibu. Wah, Bu Siti nanti. Wah, terima kasih, Bu. Wah, luar biasa Ibu selalu setia bersama Salam. kami. Oh, Wah. ini salam dari Pak Panggi. Oh, Pak Panggi. Wah, luar biasa. Kami kangen untuk trekking puncak sosok. Puncak sosok. Puncak Kleco. Kleco. Nah, puncak Kleco. Sehat selalu, Mas Panggi. Sehat selalu, Ibu Inga. Amin. Terima kasih.